Selamat siang semuanya. Suara saya masuk nggak? Selamat siang, Pak. Siang, Yang Pak. Pak. Masuk, Pak. Masuk ya. Videonya di-on-kan semua ya. Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai ekonomi makro. Sekarang kita sudah mulai masuk ke pertumbuhan ekonomi. Nah, ini sebenarnya pertemuan minggu ini sama minggu depan itu materinya menggunakan alat analisis yang sama, yaitu Solo Growth Model atau model pertumbuhan Solo. Solo ini ekonom dari US. Nah, untuk yang minggu ini kita akan membahas atau menganalisis mengenai aspek akumulasi modal dan pertumbuhan populasi, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Nanti model Solo ini melihat hubungan kedua variabel itu terhadap perekonomian. Nanti kita lihat. Kemudian ini belum masuk semua ya, masih ada yang di luar ya. Bisa cek. Oke, nggak apa-apa ya, sambil menyusul ya. Kita lanjut aja. Oke, jadi yang dibahas itu adalah akumulasi modalnya itu sendiri, bagaimana nanti ternyata dalam perekonomian, menurut model ini, stok modal itu menjadi penting. Karena dia bisa mendorong ekonomi itu tumbuh secara berkesinambungan. Kemudian selain itu, ternyata ada variabel lain yang juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebetulan pengaruhnya ini lebih ke arah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu variabel populasi. Jadi nanti kita lihat bagaimana populasi itu dalam model ini diperlihatkan bahwa populasi itu memiliki efek yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah kita akan mengulas mengenai golden rule tingkat modalnya. Jadi dalam model Solo ini, pertanyaan besarnya apakah berapa sih tingkat modal yang sebenarnya optimal dalam sebuah perekonomian. Ini nanti dikasih tahu tingkat modal yang seberapa tinggi yang dapat memaksimisasi pertumbuhan ekonomi. Oke. Dalam makroekonomi, pertanyaan besar dan selalu ditanyakan atau selalu dicari jawabannya itu adalah kenapa beberapa negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sementara beberapa negara lainnya rendah. Kita lihat kalau di gambar ini yang atas ini adalah Prancis ya, yang di bawah ini adalah Somalia. Somalia. Ya, kalau nggak salah Somalia. Nah, mereka sangat berbeda jauh dari sisi pendapatannya, pertumbuhan ekonominya. Kenapa sih itu bisa berbeda? Apa yang salah? Bukan apa yang salah ya, faktor apa yang mempengaruhinya? Ekonominya kah, sosialnya kah, dan sebagainya. Kalau aspek ekonominya yang ditanya adalah variabel apa, gitu. Capitalnya kah, labor-nya kah, dan seterusnya. Ini pertanyaan besar yang coba dijawab oleh Robert Solo ini, ekonom ini, melalui modelnya dia yang telah disusun berdasarkan data empiris. Nah, berarti pertumbuhan ini menjadi sebuah variabel yang penting. Kenapa pertumbuhan ini penting? Ini kalau kita lihat dari data angka kematian bayi, kalau negara yang memiliki angka kematian bayinya cukup tinggi, itu menunjukkan bahwa ada aspek yang kurang berkembang, misalkan dari sisi kesehatannya dan sebagainya. Kenapa kesehatannya kurang berkembang? Mungkin dari sisi pendapatan secara nasionalnya juga mereka tidak punya cukup pendapatan agar dapat menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Itu mungkin salah satu faktor. Kemudian kita lihat juga data empiris menyebutkan di Pakistan itu 85 masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu kalau World Bank kalau nggak salah $2 per hari. $2 per hari itu mungkin katakanlah 15.000 rupiah kali 2 30.000. Jadi keluarga yang menghabiskan atau memiliki pendapatan
$30.000 rupiah per hari, maka keluarga tersebut dikatakan berada di bawah garis kemiskinan pendapatannya ya. Dan mereka akan menghabiskan seluruhnya itu untuk konsumsi pastinya, kebutuhan pokok. Nah itu, jadi 85 masyarakat itu hidup di bawah garis kemiskinan. Kenapa ini bisa terjadi? Gitu kan? Pertanyaannya seperti itu. Data lainnya juga menunjukkan bahwa 1/4 negara termiskin itu mengalami kelaparan selama 3 dekade terakhir. Cukup lama sekali ya, 30 tahun lah. Jadi mungkin selama 30 tahun itu negara miskin ini tidak berkembang sama sekali, itu bisa jadi tidak tumbuh ekonominya. Itu jadi data ini menunjukkan berapa pentingnya posisi pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara agar dia bisa meningkatkan standar hidup masyarakatnya serta mengurangi kemiskinan. Karena ketika tumbuh, artinya pendapatan masyarakatnya juga meningkat sehingga daya belinya meningkat, dia bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papannya, seperti itu. Dan lama kelaparan juga bukan menjadi masalah nantinya. Kan? Tapi ada negara-negara yang miskinnya persisten, gitu. Maksudnya tidak bisa lepas dari kemiskinan itu. Nah, itu kan pertanyaan besar, kok bisa sih? Nah, selain itu kemiskinan juga nanti erat kaitannya sama penindasan, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak serta minoritas. Itu biasanya lebih sering terjadi di negara-negara yang kesejahteraannya relatif rendah. Nah, sehingga fakta-fakta ini memposisikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangat penting karena dia bisa meningkatkan standar hidup dan mengurangi kemiskinan. Ini adalah latar belakang kenapa dalam analisis ekonomi makro itu perlu dimiliki sebuah alat atau model yang dapat mencari hubungan antara variabel-variabel tertentu yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan. Karena variabel pertumbuhan ekonomi ini menjadi sesuatu yang vital. Kita lihat berdasarkan data, jadi kalau yang sumbu X-nya ini merupakan pendapatan per orang ya, sementara yang Y-nya adalah persentase populasi yang berada di bawah, yang berada di garis kemiskinan atau di bawahnya bahkan. Jadi kita lihat tingkat pendapatan per kapita itu sangat berhubungan dengan persentase masyarakat yang hidup di garis atau di bawah kemiskinan. Jadi kita lihat semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, itu negara tersebut relatif tingkat kemiskinannya itu rendah, ya kan? Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini bisa sih secara proksi merepresentasikan yang percent of population living on $2 per day, merepresentasikan tingkat kemiskinan ya. Tapi kadang-kadang juga harus kita lihat nanti apa namanya, berapa tinggi biaya hidup yang ada di negara tersebut, seperti itu. Jadi bisa jadi negara tersebut tidak tinggi biaya hidupnya, jadi dengan $2 per hari aja mereka sudah cukup, tapi itu kasusnya jarang biasanya. Nah, secara umum ini menunjukkan kayak misalkan Polandia pendapatannya tinggi, sementara persentase populasi masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan itu rendah. Sementara Zambia, Nigeria pendapatannya rendah, pendapatan per kapitanya, tapi persentase kemiskinannya cukup tinggi, seperti itu. Selain ini juga ada faktor lain sih sebenarnya, kayak seberapa banyak sih masyarakatnya, total populasinya, gitu. Tapi paling tidak ini menunjukkan hubungan antara pendapatan per kapita, kesejahteraan dengan kemiskinan. Jadi apapun yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, walaupun jumlahnya itu tidak signifikan atau kecil, dia akan memiliki dampak yang besar pada standar hidup jangka panjang. Sehingga pemerintah atau policy maker di setiap negara itu fokus. Salah satu variabel yang difokuskan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, supaya ekonomi terus tumbuh sehingga standar hidup jangka panjang akan naik. Kita lihat bahkan tingkat pertumbuhan tahunan
pendapatan per kapita misalkan 2%, 2,5% itu memiliki efek 25 atau 50 sampai 100 tahun ke depan, yaitu meningkatkan standar hidupnya. Gitu. Jadi ini akan diupayakan dengan usaha yang total oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan masyarakatnya. Oke, tadi kayak semacam latar belakang sehingga kalian tahu fokus dalam model Solo ini adalah gimana caranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu intinya. Nah, saya akan mulai menjelaskan spesifikasi model Solo ini. Jadi model ini ingin menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi ini mempengaruhi tingkat output dalam perekonomian dan serta pertumbuhannya sepanjang waktu. Jadi untuk hari ini kita akan menganalisis peran tabungan dan pertumbuhan populasi, sementara yang kemajuan teknologi itu akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, Robert Solow ini adalah seorang pemenang Nobel, jadi dia memang pemikiran-pemikirannya erat kaitannya selalu sama pertumbuhan ekonomi. Nah, model pertumbuhan Solow ini menjadi acuan utama karena penggunaannya luas, mungkin karena mudah ya, relatif mudah dibandingkan model-model yang lain, dan sangat make sense, maksudnya dari sisi logika ekonominya sangat mudah dimengerti. Kemudian yang kedua adalah model Solow ini selalu menjadi perbandingan untuk teori-teori pertumbuhan terkini yang dikembangkan oleh ilmuwan atau akademisi ya. Jadi kalau pertumbuhan apapun, model pertumbuhan apapun yang sedang dikembangkan biasanya selalu hasil dari model Solow itu seperti apa sih? Gitu. Nah, model ini melihat faktor pendukung pertumbuhan ekonomi dan standar hidup dalam jangka panjang. Bedanya apa? Jadi model Solow itu nanti juga spesifikasinya ada fungsi produksinya, kemudian ada fungsi konsumsi, kemudian investasi dan saving, yang mana itu semua sudah kita bahas di model chapter 3 ya. Tapi bedanya apa? Kalau chapter 3 kan K di persamaan fungsi produksinya itu ada K sama L. Nah, KL-nya kan fix kalau di chapter 3. Kalau sekarang kita mulai merelaksasi nih. K ini tidak lagi fix. Sehingga K ini akan berubah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama adalah investasi. Investasi akan menyebabkan K atau capital ini tumbuh. Sementara di sisi lain depresiasi akan menyebabkan K menyusut, ya kan? Jelas depresiasi ketika mungkin kalian kan akuntansi juga kan, ada kebendaharaan, pernah belajar akuntansi. Ketika kita membeli suatu barang ada umur ekonomisnya. Nah, umur ekonomisnya ini tergerus atau semakin berkurang karena itu ada depresiasi, ya kan? Ibaratnya kalian beli handphone, kan nggak mungkin kan handphonenya selalu bersih, nggak ada lecet. Jadi sering waktu berjalan itu kalian pasti menggunakannya, kemudian entah kegores, entah keypad-nya rusak, kalau ada keypad, atau touchscreen-nya error, dan sebagainya. Paling tidak case-nya lecet-lecet lah, gitu ya. Jadi itu ada umur ekonomisnya, sehingga depresiasi juga akan menyebabkan capital ini menyusut. Dalam konteks ini capital bisa mesin, bisa tanah, dan sebagainya ya. Gitu. Nah, L juga dalam model Solow itu tidak lagi fix. Jadi kita mulai merelaksasi L. Jadi kita akan menangkap faktor yang mempengaruhi L ini berubah. Entah dia tumbuh atau turun, tapi turun biasanya jarang sih. Nah, pertumbuhan populasi itulah salah satu faktor yang menyebabkan L ini tumbuh. Nah, itu fungsi konsumsi dalam model Solow lebih mudah, lebih sederhana dibandingkan dengan model yang kita bahas pada chapter 3. Dan yang berikutnya adalah tidak ada belanja pemerintah sama T. Ini keperluannya hanya untuk simplifikasi aja ya, penyederhanaan analisis. Karena akan lebih rumit ketika kita memasukkan unsur belanja pemerintah sama teks. Oke, yang pertama kita akan melihat atau menspesifikasikan fungsi produksi dalam model pertumbuhan Solow. Bentuk agregatnya masih sama, yaitu
output Y yang dilambangkan dengan Y, bisa output, Y ini bisa output, bisa pendapatan ya. Nah, itu merupakan fungsi dari capital sama labor. Kan? Nah, fungsi capital dari capital sama labor ini untuk memudahkan analisis dan memfokuskan pada akumulasi modalnya. Jadi dalam model Solo ini, fungsi produksi semua input itu dikonversi penghitungannya dalam satuan labornya, atau misalkan output jadi output per pekerja, kemudian capital per pekerja. Nah, ini caranya adalah dibagi dengan L, ya kan? Dibagi L, semuanya dibagi L. Nah, untuk yang Y per L ini disimbolkan lagi kita untuk mempermudah, kita simbolkan dengan Y kecil, yaitu adalah output per pekerja. K-nya juga ini disimbolkan oleh K kecil, ya ini adalah capital per atau modal per pekerja. Diasumsikan dalam model pertumbuhan Solo ini, fungsi produksinya memiliki skala hasil konstan, sehingga setiap persentase perubahan Z, dia juga pada Y ya, setiap persentase perubahan Z pada K dan L, dia akan mempengaruhi perubahan Y sebesar Z juga. Untuk setiap Z lebih besar dari 0. Jadi Z-nya ini harus positif ya. Gitu. Jadi kalau misalkan, bukan misalkan, anggap saja misalkan Z ini 1L tadi, ini sudah saya bahas sih. Z ini 1/L, maka Y bagi L itu sama dengan, tadi kan K-nya dibagi L, Y-nya bagi L, kemudian L-nya juga dibagi L. Nah, L dibagi L ini kan 1. Maka Y per L atau Y kecil itu sama dengan fungsi dari capital sama 1. Nah, di mana ini kita bisa simplifikasi bahwa FK1 ini kita simbolkan lagi menjadi fungsi K ya, karena 1 ini nggak terlalu, kita bisa abaikan. Nah, sehingga output, pendapatan nasional, output, itu merupakan fungsi dari capital-nya ini. Secara sederhana bisa kita katakan seperti itu. Ini adalah fungsi produksi. Kalau kita lihat diagramnya, fungsi produksi ini, kalian ingat kan? Jadi dia bentuknya parabola seperti ini, awalnya naik, kemudian lama-lama melandai, ya kan? Karena apa? Dalam fungsi produksi ini pasti dia memiliki karakteristik diminishing marginal product of capital, ya kan? Karena ada penurunan dari penambahan jumlah, penurunan output ketika kita semakin menambah inputnya, menambah capitalnya per pekerja. Nah, seperti ini. Jadi bentuk grafiknya lama-lama landai. Nah, marginal product of capital seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia adalah pengurangan dari output berikutnya, output penambahan, total output akibat penambahan dikurangin total output sebelumnya. Jadi output penambahan itu adalah FK plus 1, sementara output sebelumnya adalah FK. Nah, selisihnya ini adalah marginalnya, marginal product of capital. Seperti itu. Jadi dia punya diminishing. Intinya itu adalah fungsi produksinya sama ya, karakteristiknya dengan fungsi produksi pada umumnya. Cuma tadi dimodifikasi sedemikian rupa aja supaya kita bisa fokus ke K-nya itu. Nah, kemudian itu tadi yang pertama fungsi produksi. Yang kedua adalah persamaan pendapatan nasionalnya. Jadi kalau secara lengkapnya pendapatan nasional itu kan CIGX ya, C plus I plus G plus NX. Nah, ini dalam model Solo
kita hanya memfokuskan pada C sama I-nya aja, sehingga kita abaikan. Ini jelas kita abaikan, karena ini kan untuk menunjukkan perekonomian terbuka, dan kita masih mengasumsikan ini perekonomian tertutup. Kemudian G-nya juga diabaikan di sini dalam rangka simplifikasi saja. Jadi fokusnya di sini adalah investasi sama konsumsi, yang merupakan variabel determinan dari pertumbuhan ekonomi. Gitu. Nah, dalam satuan kita ubah juga persamaan identitas ini dalam satuan per pekerja. Jadi Y-nya ini kan tadi udah ya, Y bagi L itu Y kecil. Kemudian C-nya juga dibagi L. C dibagi L, ini disimbolkan dengan C kecil. I dibagi L, disimbolkan dengan I kecil. Maka ini adalah persamaan identitas pendapatan nasional. Ini yang kedua, spesifikasi yang kedua. Yang ketiga adalah fungsi konsumsi. Tadi disebutkan bahwa fungsi konsumsinya lebih sederhana, lebih simpel. Nah, fungsi konsumsi di sini adalah merupakan C sama dengan 1 dikurangin S dikali Y. Artinya apa? Ini adalah fraksi atau porsi dari pendapatan yang tidak di saving, ya kan? S ini saving ya, tingkat tabungan. Itu porsi pendapatan yang disimpan, dan S ini parameter eksogen. Jadi kalau misalkan pendapatannya Y-nya ini 1000, ya kan? 1000. Kalau misalkan saving S-nya sama dengan 0,2, 20%-nya ya. Maka saving-nya adalah sebesar berapa? 200, ya kan? 200. Nah, sisanya 1000 dikurang 200, 1000 dikurang 200 itu adalah konsumsi, ya kan? Itu 800. Gitu. Jadi ini sama aja, 1 dikurangin 0,2 kali 1000, sama aja. Nah, ini kan 0,8 kali 1000, ya 800. Gitu. Ini adalah fungsi konsumsinya. Ini spesifikasi yang ketiga. Yang ketiga apa kedua tadi ya? Kan fungsi produksi. Terus sebelumnya itu, oh ya, persamaan identitas, sama yang berikutnya adalah fungsi konsumsi. Jadi udah 3 spesifikasi. Kemudian kita akan menspesifikasikan persamaan tabungan dan investasi. Nah, tadi kita lihat tabungan itu apa? Y dikurangi C ya, pendapatan dikurangi C. Nah, fungsi konsumsinya itu sendiri sudah secara eksplisit sudah disebutkan bahwa konsumsinya itu adalah 1 minus S dikali Y. Sehingga ketika kita masukkan fungsi konsumsi ini ke dalam fungsi persamaan tabungan, maka kita bisa dapatkan Y minus Y sama dengan ditambah SY, kan? Nah, Y minus Y ini kan cancel off masing-masing, tersisa tinggal SY. Maka persamaan tabungan per pekerja itu adalah SY. Kemudian ketika kita mau menggabungkan dengan pendapatan nasional, SY ini bisa masuk menjadi apa? Investasi, karena kan apa? Ingat, investasi itu sama dengan tabungan, I sama dengan S, sehingga ketika kita menggunakan pendapatan nasional persamaan identitas ini, kita bisa dapat bahwa investasi itu sama dengan pendapatan dikurangin konsumsi, atau sama dengan tadi tabungan itu Y minus C itu adalah SY. Sehingga dari hasil tersebut maka kita bisa dapatkan investasi itu merupakan fungsi spesifikasinya adalah S dikali Y, ya kan? Kemudian selain itu, karena Y tadi kan kita udah define ya. Kalau kalian ingat sebelumnya fungsi produksi, Y itu apa? Y itu adalah F kecil
fungsi dari K ini, maka kita bisa replace juga. Sehingga Y-nya ini menjadi, I-nya ini menjadi S, dan Y-nya diubah menjadi FK. Jadi S, FK. Ini adalah merepresentasikan investasi, ya kan? Seperti itu. Investasi, saving, dan sebagainya. Oke, ini spesifikasi keempat. Kemudian, nah, kita lihat dalam grafik. Jadi, grafiknya seperti ini. Untuk fungsi produksi itu sendiri, output, dia garisnya ini adalah yang hitam, atau FK. FK itu sama dengan, kalian Y sama dengan C1 plus I1, ya kan? Ini dia. Jadi angka ini itu merupakan penambahan dari konsumsi sama investasi. Ini persamaan identitas. Ya kan? Ini adalah Y. Kemudian yang biru ini merupakan grafik dari investasi. Investasi, saving, seperti itu. Nah, yang sumbu X-nya ini merupakan capital per worker, terus Y-nya ini adalah output per worker. Terus kita bisa lihat bahwa di sini menunjukkan stok modal ini, capital ini merupakan variabel kunci untuk mendorong output perekonomian menjadi lebih tinggi. Nah, stok modal ini dapat berubah seiring waktu. Jadi perubahan itu bisa naik, bisa turun, dan itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi naik atau turun. Ada dua faktor utama yang dapat mempengaruhi perubahan stok modal, ya kan? Yang pertama itu adalah investasi, yang kedua adalah depresiasi. Kalau investasi naik, maka stok modalnya investasi kan ini nih. Ininya naik, maka stok modalnya akan naik juga, seperti itu. Kemudian kalau investasi turun, stok modalnya akan turun. Yang berikutnya adalah depresiasi. Nah, kalau depresiasi naik atau bahkan ada depresiasi dan asumsinya stok modal ini tidak berubah, maka lama-lama stok modal ini akan turun nilainya karena terjadi depresiasi, kan? Masih sama saya kan ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Masih gampang ya? Ini saya masih, kalau saya nyebut spesifikasi model, itu saya masih jelasin dalam model ini ada bagian-bagian persamaan. Nah, itu apa aja yang menyusun model ini. Ini saya masih pengantar, yang masih saya jelaskan. Kayak gitu. Belum ya? Belum ada pertanyaan ya? Bear with me ya. Belum, Pak. Kalau mau ngopi, terserah sambil ngopi. Soalnya emang jam-jam kritis ini. Oke, tadi kita udah menspesifikasikan, ini diagramnya, dan sekarang kita lihat depresiasi. Nah, depresiasi itu dilambangkan dengan delta kecil. Ini delta kecil. Nah, depresiasi ini merupakan bagian dari stok modal yang mengalami penurunan nilai dari waktu ke waktu, ya kan? Ini nilainya turun, dan dia di grafiknya seperti ini, lurus. Ini menunjukkan apa? Jadi seiring depreciation per worker. Oh, ini fraksi porsi dari depreciation per worker. Jadi ketika capital itu naik, ya kan? Kalau depresiasi ini adalah ininya ya, marginalnya ya, marginal terhadap K. Jadi ketika K-nya itu semakin tinggi, maka depreciation per worker-nya juga akan semakin tinggi karena K-nya naik ya. Kalau depreciation yang ini adalah rate-nya. Jadi misalkan 0,2, ya kan? Kalau K-nya 10, maka depreciation per worker-nya berapa? Dia misalkan berapa nih? 2, ya kan? 2. Nah, kalau K-nya naik 0,2, jadi misalkan 20, maka
maka depreciation per worker-nya adalah berapa? 20/100 nih. Seper berapa nih? Kok turun ya? 1, 2, ini kan 2%. 20% ya. 20/100, ini 5, 4 ya, naik jadinya dia. Ya kan, lama-lama naik nih depresiasinya. Jadi seiring ininya ke kanan, capital per worker-nya naik, maka depreciation per worker-nya juga naik. Sehingga bentuk kurva depreciation per worker-nya ini adalah seperti ini. Tuh. Untuk depresiasi. Nah, sampai situ spesifikasinya ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung nggak? Masih awal. Tadi belum ya? Saya baru nanyain lagi. Sekarang kita masuk nih mulai. Kita masuk mulai menggunakan model pertumbuhan Solow yang tadi spesifikasi persamaannya terdiri dari fungsi produksi, fungsi konsumsi, kemudian investasi, saving, sama ada depresiasi, serta pendapatan nasional. Nah, sekarang kita mulai akan melihat yang aspek pertama, akumulasi modal. Ide dasarnya apa? Ide dasarnya adalah investasi itu akan meningkatkan stok modal. Di sisi lain, depresiasi akan menurunkan stok modal. Itu adalah ide dasar. Sehingga kita bisa tulis persamaan perubahan stok modal itu adalah delta K sama dengan investasi dikurangin depresiasi tadi. Depresiasi per pekerja ya. Investasi dikurangin depresiasi. Jadi kalau misalkan investasinya lebih besar daripada depresiasinya, maka yang terjadi apa? Ada perubahan ya kan. Jadi stok modal ini akan naik. Tapi kalau misalkan investasi lebih kecil daripada depresiasi, stok modal yang terjadi akan turun seperti itu. Jadi tergantung nanti mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Karena tadi kita di awal sudah spesifikasikan bahwa I itu adalah SFK, ini ya, SF. Kita nyebutnya SF aja ya. Maka kita bisa masukkan ke persamaan yang sama. Jadi kita dapatkan perubahan stok modal itu merupakan selisih dari investasi, saving juga ini, dikurangin ini, depresiasi per pekerja. Gitu. Nah, kalau kita masukkan dalam grafik atau kita lihat grafiknya adalah seperti ini. Tadi depresiasi garisnya yang biru ini, kemudian investasi atau SF itu kan yang merah ini ya. Persinggungan antara depresiasi dengan investasi di mana ini menunjukkan bahwa investasi itu sama dengan besarnya investasi itu sama dengan besarnya depresiasi, ya kan? Jadi 0 ya, delta K-nya itu 0. Jadi di sini adalah kondisi yang disebut steady state. Steady state level of capital per worker. Jadi kondisi stok modal dalam keadaan steady state. Artinya apa? Dia tidak akan bertambah lagi, tidak akan berkurang lagi karena nilai investasi sama depresiasinya 0 ya kan. Nah, kalau misalkan dia berada di sini, misalkan levelnya di sini, ya, level capitalnya di sini, investasinya di sini, maka capitalnya misalkan sini ya. Maka yang terjadi apa? Kalau di titik ini, investasinya lebih besar daripada depresiasinya, ya kan? Nah, ketika investasi lebih besar dari depresiasi, maka capitalnya yang K ini, dia akan bertambah. Bertambah terus sampai mana bertambahnya? Sampai pada titik steady state ini. Titik di mana investasi sama depresiasinya itu bernilai sama, sehingga delta capital stock-nya itu adalah 0. Kayak gitu ya. Sini, dia tidak akan bertambah berkurang lagi. Ini kalau kondisinya awalnya seperti ini di sini. Tapi kalau kondisinya awalnya di sini, misalkan di titik ini nih, K2, maka kondisi ini menunjukkan bahwa investasi
itu lebih kecil dibandingkan dengan depresiasi. Artinya apa? Depresiasinya itu menggerus stok modal yang ada, akumulasi stok modal yang ada dalam perekonomian. Sehingga dia akan terus turun, stok modalnya ini akan terus turun sampai titik di mana stok modal ini atau capital stock ini berada di titik steady state atau kondisi steady state atau investmentnya itu sama dengan depresiasinya, gitu. Ini menunjukkan bahwa pergerakan dinamis dari stok modal itu terjadi ketika kedua kondisi itu terpenuhi. Jadi kalau investasi lebih besar dari depresiasi, stok modal akan bergerak, akan meningkat. Tapi sebaliknya kalau depresiasi lebih besar, stok modal juga akan bergerak tapi secara negatif, jadi lebih turun, kayak gitu. Nah, bagaimana tabungan? Kita akan lihat dalam model Solo ini bagaimana tabungan itu mempengaruhi pertumbuhan. Jadi peningkatan tingkat tabungan itu kan karena I sama dengan S. Jadi peningkatan tabungan dia akan meningkatkan investasi, ya kan? Nah, ketika terjadi ini, investasi kan sama dengan apa tadi? SFK ya. Ketika terjadi ini, investasi meningkat, maka kondisi ini akan menggeser kurva SF ini ke atas kiri lah. Pokoknya meningkat. Jadi peningkatan saving akan menggeser kurva SF lebih tinggi. Ya kan? Nah, ketika ini terjadi, maka pada titik steady state awal, yang awalnya dia depresiasinya sama dengan capital, maka ketika terjadi pergeseran akibat peningkatan saving, maka pada kondisi ini berubah nih. Investasinya lebih tinggi daripada depresiasinya, ya kan? Apa yang terjadi ketika kondisi ini terjadi? Maka stok modal ini akan bertambah, ya kan? Karena terjadi tadi delta K-nya ada naik. Nah, stok modalnya bertambah sampai pada kondisi steady state yang baru akibat pergeseran kurva SF. Gitu. Sehingga tabungan melalui model Solo ini ditunjukkan bahwa peningkatan tabungan akan menggeser atau meningkatkan modal atau meningkatkan stok modal, dan pada akhirnya juga akan menyebabkan output yang lebih tinggi, ya kan? Karena tadi ingat Y sama dengan C plus I, S-nya naik, investasinya naik, kemudian I-nya naik, I-nya naik, di saat bersamaan modalnya juga naik, ya kan? Nah, dampaknya apa? Y-nya akan naik, seperti itu. Nih, aspek yang pertama ditunjukkan oleh model Solo, bahwa peningkatan tabungan akan mendorong output dalam perekonomian. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Sebelum kita masuk ke pertumbuhan populasi, aspek yang kedua. Yang bingung? Bertanya, Pak. Siapa? Izin Pak, saya Patricia. Mau bertanya, jadi Oh ya, kalau Patricia. yang waktu kondisinya itu yang steady tadi, yang perubahan capital stock-nya itu sama dengan 0, berarti maksudnya tuh Y-nya tuh kayak tetap gitu, nggak mengalami peningkatan gitu apa gimana Pak? Masih bingung. Iya, itu kondisi yang ini ya, di mana nih? Nih. Steady state ini adalah kondisi di mana Y-nya tetap nggak berubah. Ini kondisi kalau misalkan posisinya terus terjadi sepanjang waktu itu, investasi sama dengan delta K, maka kalau misalkan berlangsung terus-menerus di dalam perekonomian, maka perekonomian itu kan selalu berada pada kondisi steady state. Artinya stok capitalnya itu tidak akan berubah. Gitu. Sampai ketika misalkan
nanti tadi faktor savingnya itu berperan dalam mendorong kurvanya ini. Kalau ini kurvanya bergeser akibat perubahan saving, maka dia akan memiliki posisi yang awalnya di sini, ya kan? Dia akan bergerak lama-lama ke sini. Dan ini diikuti peningkatan capital stock-nya. Gitu. Output-nya juga akan meningkat. Karena investasi meningkat kan pasti. Capital-nya meningkat, investasi meningkat. Ya ini pergeseran garis ini juga menunjukkan investasi meningkat, maka Y-nya juga meningkat. Kayak gitu ya. Oh ya, Patricia. jadi kayak nggak mengalami pergerakan sehingga nggak ada pertumbuhan gitu Pak maksudnya Pak? Kalau di titik ini ya, Iya, titik yang ini, itu tadi. ya dengan asumsi C-nya tidak berubah juga, I-nya, jadi kita hanya melihat dari faktor I-nya. Ya. Benar? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau nanya sebelum kita lanjut ke populasi? Izin bertanya, Pak. Oke, siapa? Saya Harrison, Pak. Mau naik tapi tentang yang slide awal-awal, Pak. Yang tadi ada disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan, Pak. Coba kita lihat dulu. Mana ya? Nah, itu ini, Pak. Oh, ini? Iya, Pak. Kan itu bisa pertumbuhan ekonomi meningkatkan standar hidup dan mengurangi kemiskinan ya, Pak. Terus pertanyaannya, Pak, apakah model Solo ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan itu juga, Pak? Karena kan secara nggak langsung kemiskinan memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi itu juga bisa diukur dengan model Solo. Oh, kalau model Solo ini nggak ngelihat ininya, apa namanya, kemiskinannya ya. Nanti faktor kemiskinannya itu secara tidak langsung pengaruhnya nanti ke pertumbuhan ekonomi sih. Jadi di sini udah kita state bahwa ketika pertumbuhan ekonomi itu naik, maka kemiskinan itu akan ya. Itu akan turun kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi karena spesifikasi model Solo yang saya jelaskan tadi itu nggak ada kan fungsi persamaan dengan variabel kemiskinan itu nggak ada. Jadi intinya model Solo tadi kan, mana saya mau share. Jadi model Solo itu spesifikasi yang pertama itu adalah persamaan fungsi produksi, ya kan? Fungsi produksi. Kemudian yang kedua tadi itu ada persamaan pendapatan nasional. Kemudian yang ketiga itu ada investasi ya. Investasi, saving, ya kan? Kemudian yang keempat ada depresiasi. Sama fungsi konsumsi, lupa. Nah, ini 4. Nah, di semua persamaan ini kan nggak ada yang menyinggung terkait variabel kemiskinan, ya kan? Sehingga model Solo ini tidak menjelaskan kemiskinan itu sendiri, maksudnya tidak melihat perubahannya langsung kepada kemiskinan. Cuma secara implisit diasumsikan bahwa seiring naiknya pertumbuhan ekonomi, maka kemiskinan itu akan turun. Seperti itu. Standar hidup, karena standar hidup naik kan. Ekonomi tumbuh, pendapatan nasional tumbuh, ketika pendapatan nasional tumbuh, standar hidup naik. Dia bisa afford kehidupan yang lebih layak. Gitu. Gitu ya. Harrison ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Nah. Siapa? Firly, Pak.
Ya. Jadi ini kan Z sama dengan 1/L, Pak. Yang di mana? Itu tadi, Pak, di slide 10. Oh ini. Ya. Iya. Itu input Z-nya harus sama ya, Pak? Apakah tidak bisa berbeda antara Ini K sama L-nya? antara apa? K sama L. Iya. Ini ya. Iya, Pak. Ya. Kenapa kok pakainya 1/L? Karena tadi apa namanya? Jadi kan si Solo ini pengen memfokuskan sama variabel K, sehingga gimana caranya supaya L ini tetap ada tapi bisa diabaikan gitu. Makanya dia menggunakan Z-nya ini adalah 1/L. Ketika kita menggunakan 1/L, maka semuanya kan semua variabel di fungsi produksi ini akan dibagi dengan L, ya kan? Nah, ketika dibagi, K/L, Y/L, dan L ini juga harus dibagi, sehingga dia menjadi satu, ya kan? Nah, ketika menjadi satu ini kita bisa abaikan sebenarnya L-nya ini. Karena angka 1 itu dia tetap ada, cuma bisa diabaikan gitulah. Nah, sehingga fokus perhatian analisisnya bisa difokuskan pada K-nya ini aja, akumulasi modalnya nanti. Kayak gitu. Lebih ke untuk faktor itu sih, karena kita mau melihat hubungan antara capital stock sama pertumbuhan ekonomi. Kayak gitu ya. Jelas, Pak. Oke. Ada lagi? Pak mau bertanya, Pak. Oh ya, silahkan. Menyambung yang tadi Bella tanyakan yang tentang steady state itu, berarti selama siapa tanyakan? Saya, Pak Desta, Pak. Oh enggak, pertanyaannya siapa? Menyambung pertanyaan siapa? Tadi yang pertama siapa? Siapa tadi yang tentang steady state? Bella. Ya. Patricia, tinggal. Maaf, Pak. Bella dicariin Cesta loh. Tadi terkait steady state itu, jadi selama suatu negara ataupun itu ingin memulai ingin menumbuhkan pertumbuhan ekonominya itu dengan modal yang besar, itu pasti akan itu ya, Pak, pasti akan terus menuju yang steady state itu gitu ya, Pak. Iya, jadi situasi steady state itu adalah situasi jadi pada akhirnya misalkan suatu negara nih, misalkan Indonesia, kita lihat datanya, ternyata capitalnya di sini nih, tingkat capitalnya. Artinya apa? Investasinya itu lebih tinggi dibandingkan depresiasi, kan? Coba diinin dulu, Cesta, di mute-kan dulu. Ada feedback. Nah, oke. Nah, misalkan Indonesia di K. Nah, kondisi ini itu akan seiring berjalannya waktu, Indonesia akan bergerak, kapitalnya itu akan nambah, ya kan, nambah terus. Nah, emang akan bertambah terus? Pertanyaannya kan gitu. Enggak. Dia akan berhenti bertambah, delta K-nya itu akan berhenti bertambah, berhenti positif, sampai ketika nilai depresiasinya itu sama dengan nilai investasi, ya kan? Kayak gitu. Nah, ini akan stop, tidak ada capital stock-nya lagi, seperti itu. Nah, kalau ini sama, misalkan 5, ini 5, maka 0 kan? Nggak ada penambahan di sini. Nggak ada penambahan capital. Seperti itu. Itu pun terjadi ketika misalkan Indonesia, pas kita lihat datanya, ternyata Indonesia misalkan capitalnya ini sudah tinggi, dan dia ternyata berada pada kondisi di mana depresiasinya lebih tinggi daripada investasinya. Nah, ke depannya itu akan terjadi penurunan capital stock, ya kan? Kalau depresiasinya lebih tinggi dari investasi, capital stock-nya turun, asumsinya kita nggak nambah capital-nya lagi ya. Capital stock-nya turun karena depresiasi, sampai mana? Sampai pada kondisi ketika ini tadi, investasi sama depresiasinya itu sama nilainya, sehingga dia
menciptakan delta K-nya 0 atau kondisi steady state. Gitu sih. Kayak gitu ya. Cesta. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang kurang jelas? Oke ya, saya lanjut ya ke tadi kan yang pertama, aspek pertama yang mau kita lihat yaitu akumulasi modal, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi udah kita lihat. Sekarang kita akan melihat aspek kedua yang dijanjikan model Solo tadi, yaitu pertumbuhan populasi. Nah, asumsikan populasi dan tenaga kerja itu tumbuh pada tingkat N ya. Ini variabel pertumbuhan populasi sama tenaga kerja ini variabel eksogen. Jadi pertumbuhan labor atau populasi itu sama dengan N. Ini pertumbuhan kan. Untuk analoginya aja kalau misalkan ini kan bisa dimodifikasi ya. Delta L sama dengan kalau misalkan L populasi dan tenaga kerja itu dianggap sama ya. Ketika L-nya itu 1000 pada tahun Y dan pertumbuhan populasinya itu 0,02, pertumbuhan populasinya tadi ini kan N. Maka pada Y plus 1 tahun depannya istilahnya, berapa sih L-nya itu? Nah, tinggal kaliin aja, N-nya 0,02 dikali L-nya 1000. Jadi kita bisa dapatkan L-nya itu pada Y plus 1 sebesar 1020. Seperti itu. Jadi lebarnya atau populasinya akan menjadi 1020. Oke. Sorry. Tadi saya ngecas dulu. Oke. Kok ada yang baru masuk? Risma Asari. Oke. Jadi sampai mana nih? Itu ya. Contohnya seperti itu. Pertambahan populasi atau tenaga kerja. Nah, ketika kita ingin menganalisis lagi pengaruhnya, kita harus memperkenalkan satu variabel yang dinamakan break-even investment. Ini maksudnya apa? Break-even investment itu adalah jumlah investasi yang dibutuhkan supaya menjaga stok modal itu konstan atau jumlahnya tetap. Karena kalau nggak ada ini, stok modal itu akan tergerus pertama oleh depresiasi. Depresiasi akan menggerus stok modal sehingga kita membutuhkan apa? Membutuhkan tambahan modal sebesar ini juga untuk menggantikan modal yang terdepresiasi supaya stok modalnya tetap sama ya. Itu yang pertama, depresiasi. Yang kedua, stok modal itu akan tergerus ketika stok modal per pekerja ya. Itu akan tergerus ketika seiring populasi atau tenaga kerja itu bertambah. Karena apa? Karena stok modal per pekerja itu kan dibagi jumlah pekerja atau populasinya. Jadi ketika ada pertumbuhan populasi dengan asumsi K-nya tetap, maka K dibagi N2 itu akan lebih kecil dibandingkan K dibagi N1 ya kan, sehingga dibutuhkan bukan K dibagi N ini, pokoknya stok modal itu dibagi dengan jumlah populasi atau tenaga kerjanya, ketika terjadi pertambahan itu akan shrinking, akan mengecil. Sehingga kita perlu menambah jumlah modal itu sebesar pertumbuhan populasi terhadap modalnya ini. Seperti itu. Sehingga ini dinamakan break-even investment. Adalah jumlah investasi yang dibutuhkan karena aspek tadi depresiasi sama pertumbuhan populasi atau labor
untuk menjaga stok modalnya tetap konstan. Kayak gitu. Ini yang kedua, spesifikasi yang kedua. Nah, kita lihat persamaan dinamis dari pergerakan stok modal atau K. Ini adalah delta K sama dengan tadi investasi, ya kan? Dikurangin depresiasi. Kalau yang di awal kan depresiasi aja, tapi sekarang karena kita ingin melihat adanya populasi dan populasi itu mempengaruhi besaran stok modal, maka kita menggunakan variabel yang dinamakan break even investment, ya kan? Nah, jadi stok modal itu dipengaruhi oleh investasi aktual sama break even investment-nya ini, di mana dalam break even investment ini tidak hanya ada unsur depresiasi, tapi juga ada unsur peningkatan pertumbuhan populasi atau labor-nya juga. Gitu. Oke, udah. Ini spesifikasinya nih. Nah, kita lihat di dalam modelnya. Jadi, tadi kan di awal yang garis lurus ini hanya depresiasi ya, hanya ini ya. Tapi karena sekarang ada unsur N-nya, sehingga ini merupakan garis representasi dari break-even investment itu. Sementara yang garis investasi, yang SF ini masih sama. Dan dia persinggungannya adalah membentuk kondisi steady state, adalah kondisi di mana capital per worker ini berada pada kondisi steady state, atau dia tidak akan naik ataupun turun karena investasinya sama dengan ini. Gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dampak dari pertumbuhan populasi terhadap capital stock sama terhadap pada akhirnya terhadap output ya. Kita lihat pada awalnya kan seperti ini yang hitam nih. Kemudian peningkatan atau pertumbuhan di dalam terjadi pertumbuhan populasi ya kan, N yang direpresentasikan oleh N. Maka ini akan meningkatkan apa? Break even investment ya kan. Tadinya N1. Ketika N-nya ini naik, maka dia menjadi N2, maka garisnya ini naik, geser ke sini ya kan. Nah, ketika garis break even investment-nya ini naik, ini akan mengubah posisi apa? Posisi dari steady state. Ya kan? Pada awalnya ketika ini belum naik, N-nya belum naik, dia berada di kondisi steady state. Titik ini adalah titik steady state. Tapi ketika ininya berubah, titik ini bukan titik steady state lagi. Ya kan? Ini adalah titik di mana depresiasi itu lebih tinggi, depresiasi plus N ya. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan investasinya ya kan. Kalau ini terjadi, maka tadi yang saya bilang prinsipnya. Ketika kondisi ini terjadi, maka capital akan shrinking karena depresiasi dan N-nya ini lebih tinggi, maka dia akan mengurangi, mereduce capital stock. Maka dari K1 turun sampai mana? Pertanyaannya gitu lagi kan, sampai kondisi steady state atau SF sama dengan tadi S plus NK. Nah, kondisi ini di mana? Adalah kondisi steady state baru, yaitu K2. Nih. Kayak gitu. Nah, dari sini, ini menunjukkan apa? Peningkatan populasi atau labor, dengan faktor, dianggap faktor lainnya adalah tetap ya. Dia akan mendorong break-even investment-nya lebih tinggi. Ya kan? Ketika break-even investment lebih tinggi, ini akan membawa pada kondisi steady state yang lebih rendah. Artinya apa? Capital stock-nya ini akan turun. Capital stock akan turun. Seperti itu. Ketika capital stock turun, dengan investasinya pasti turun kan? Investasi sepanjang garis ini kan awalnya segini. Investasi. Tapi karena capital stock-nya turun, maka investasinya juga akan turun di sini. Nah, investasi turun, balik lagi ke output tadi, C plus I. Investasi turun, maka output akan turun. Gitu.
Ya gitu ya. Paham kan? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Ini emang agak-agak ini sih, agak-agak abstrak lah. Tapi mudah-mudahan seiring kalian sering baca buku-buku tentang ilmu ekonomi, sense-nya itu masuk kayak gitu. Saya juga dulu ngelihat simbol-simbol kayak, mending kalau ada angka ya kan. Kita kan lebih make sense kalau ada angka. Nah ini nggak ada angka, simbol-simbol kayak gini aja. Awalnya puyeng juga, tapi lama-lama terbiasa gitu. Gitu. Tapi kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Ada pertanyaan nggak nih? Kok masih banyak yang di luar ya? Di waiting room nih. Nah. Cuacanya agak mendukung, Pak. Agak mendukung ya. Hujan nggak di daerah kalian? Tadi Hujan, Pak. sekarang hujan ya? Tempat saya rintik-rintik, Pak. Masih mendung. Oh. Sama Pak, masih mendung, Pak. Di tempat saya masih cerah ini, tapi dari kemarin hujan-hujan juga. Makanya jaga kesehatan karena cuacanya berubah-ubah nih. Bisa bikin drop. Oke. Siapa? Nah, jadi saya semacam recap ya. Jadi model pertumbuhan Solo ini pertama memprediksi dia memprediksi bahwa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang lebih tinggi berdasarkan analisis yang tadi ya kan, dia akan memiliki tingkat modal dan pendapatan per pekerja yang lebih rendah pada jangka panjang karena dia akan membentuk steady state baru yang mana pada kondisi steady state baru itu capitalnya, stok modalnya itu lebih rendah. Dan itu outputnya juga akan tentunya lebih rendah. Itu yang prediksi pertama. Ini konsisten nggak sama data di lapangan, data empiris? Kalau kita lihat konsisten ya. Ini kan nih trennya kalau kita jelek banget garisnya. Kalau kita lihat garis trennya seperti ini ya, turun. Artinya apa? Ketika populasinya naik, ketika populasi naik ke sini, negara-negara yang memiliki populasi yang lebih tinggi, dia memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah. Seperti itu. Ini mengkonfirmasi prediksi yang dilakukan oleh Solo Growth Model. Itu sesuai ya. Gitu. Kita lihat, nggak ada gambar, nggak ada keterangan negaranya sih. Tapi itu cek ya, yang pertama benar prediksinya. Yang kedua, model Solo ini memprediksi bahwa negara-negara dengan tingkat tabungan dan investasi yang tinggi itu akan memiliki tingkat modal dan pendapatan per pekerja yang lebih tinggi pada jangka panjang. Nah, kita coba konfirmasi dengan data empiris. Ini data empiris, trennya seperti ini. Jadi, negara-negara yang kalau kita lihat investasinya tinggi seperti Korea Selatan, itu akan memiliki misalkan Korea Selatan ya. Nah, ini maka income per person-nya atau per kapitanya ini lebih tinggi gitu. Sebaliknya, negara yang kayak Burundi itu di mana ya? Afrika kali ya. Ya pokoknya negara inilah itu investasinya rendah, maka pendapatan per kapitanya juga rendah. Seperti itu. Indonesia kelihatan nggak ya? Wah, nggak kelihatan. Kadang-kadang miris juga. Kadang-kadang Indonesia itu jarang di-highlight di buku teks ekonomi, ilmu ekonomi. Tapi beberapa pernah nyebutin juga sih. Berarti kita kurang signifikan ya. Itu tugas kalian tuh bikin Indonesia lebih signifikan di mata dunia. Nah, ini seperti ini. Jadi, prediksi model Solo itu cek ya, yang kedua. Artinya apa? Terbukti bahwa berdasarkan data juga seperti itu. Jadi investasinya lebih tinggi, maka income per person-nya ini akan lebih tinggi juga dibandingkan negara-negara yang investasinya rendah kayak gitu. Jadi suggestion dari model ini ketika pemerintah mau mendorong perekonomian, mensejahterakan perekonomian, maka investasinya harus digenjot, tabungan juga digenjot supaya akumulasi modalnya itu tinggi,
maka pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Yang kedua adalah pertumbuhan populasi itu harus dijaga di tingkat yang optimal. Karena di satu sisi, model ini mengatakan pertumbuhan populasi itu akan menggerus stok. Tapi di sisi lain, menurut saya kalau kita perhatiin negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi atau besar lah, itu adalah negara-negara yang populasinya juga cukup tinggi. Karena kan kalian ingat ya, tadi pertumbuhan ekonomi itu kan ini persamaan identitas C, I, G, X. Ini yang secara umum ya, bukan yang dalam kasus model ini. Nah, populasi itu kan akan mempengaruhi apa? Konsumsi. Semakin tinggi populasi, konsumsi tinggi. Investasi juga, ya kan? Peluang masyarakat yang lebih banyak untuk berinvestasi akan lebih tinggi juga. Kemudian belanja pemerintah juga, seperti itu. Nah, ini pada kadar tertentu populasi itu membantu pertumbuhan ekonomi menurut saya ya. Tapi harus dikontrol, nggak berlebihan gitu, seperti itu. Nah, sebelum masuk golden rule, ada pertanyaan nggak? Tadi udah kita bahas nih, bagaimana model Solow memprediksi hubungan antara capital stock dengan pertumbuhan ekonomi, itu yang pertama. Yang kedua, hubungan antara pertumbuhan populasi dengan output atau pertumbuhan ekonomi. Itu dua itu yang udah kita bahas. Nanti kita berikutnya akan membahas golden rule. Seberapa besar sih capital stock yang harus dimiliki suatu negara agar pertumbuhannya optimal atau kondisinya optimal, seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ya? Kalau belum, kita istirahat dulu 15 menit ya. Nanti sekitar 3:30 kurang lah. Ini jam berapa nih sekarang? 15.07, Pak. 15.07 ya. Sekarang 08. Ya, sekitar 15.20-an lah, 23-an ya. Ya, gitu ya. Istirahat dulu 15 menit. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Via Olga. Oke. Udah kedengeran suaranya, Pak. Tapi berusaha ngomong sih, Pak, kayaknya. Berusaha ya, yang penting usahanya dilihat nawaitunya ya. Oke. Suaranya nggak keluar, Pak. Ya, mungkin gangguan jaringan ya. Oke, Fazril. Hadir, Pak. Harrison. Hadir, Pak. Henry Sukma. Hadir, Pak. Hesti Eka. Hadir, Pak. Irsyad Aulia. Izin sakit, Pak. Tadi katanya sudah japri ke Bapak. Oh iya. Oh, tadi yang izin Irsyad ya. Oke, nggak apa-apa. Iswatul Hasanah. Hadir, Pak. Jarod Tirto. Hadir, Pak. Lintang Pradipta. Hadir, Pak. Muhammad Firly. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ihsan. Hadir, Pak. Nadila Tasya. Hadir, Pak. Patricia Ruth. Hadir, Pak. Rizka Dwi. Hadir, Pak. Risma Asyari Putri. Hadir, Pak.
Rian Edward. Hadir, Pak. Silvana. Hadir, Pak. Stephen Joshua. Siap hadir, Pak. Inesia Timisela. Siap, hadir, Pak. Oke. Yoas Kartiko. Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya, kecuali tadi satu sakit. Saya simpan dulu. Maaf, Pak. Ya. Saya belum dipanggil tadi kayaknya. Nah, masa sih? Miska Maulida belum ya? Miska Maulida udah hadir. Hadir, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Maaf ya. Sorry. Mungkin kelewat tadi ya. Iya. Miska. Oke, udah semua ya. Absen insya Allah aman. Yang penting itu sih biar kalian bisa ikut ujian. Oke, sekarang kita masuk ke Golden Rule. Golden Rule model pertumbuhan solo. Nah, jadi ini sebenarnya kayak semacam rule of thumb ke kondisi yang paling optimum di kondisi steady state. Nah, nilai S yang berbeda ini akan menyebabkan steady state itu berbeda juga, ya kan? Tadi kita sudah lihat pengaruh S terhadap perubahan investasi yang ketika kurva investasinya SF-nya itu bergeser, dia akan mengubah kondisi atau titik steady state-nya itu. Nah, pertanyaannya adalah kondisi steady state yang terbaik itu yang di mana, yang di level apa? Jadi kalau menurut model ini steady state yang terbaik ini adalah steady state yang memiliki konsumsi per orangnya itu yang paling tinggi. Jadi yang memaksimalkan konsumsi itu, atau kita bisa spesifikasikan dalam persamaan konsumsi, kan kita udah tahu itu adalah fungsi dari 1 min S kali Y itu kan equal to FK ini ya. Nah, steady state yang terbaik adalah steady state yang memaksimisasi C. Ini max. Nah, peningkatan S ini itu akan mempengaruhi apa? Yang pertama, dia akan menjadikan capital sama outputnya itu lebih tinggi. Dan pada akhirnya akan meningkatkan apa? Meningkatkan C. Jadi, K-nya naik, kemudian peningkatan S juga menyebabkan C-nya juga naik. Tapi di sisi lain, peningkatan S itu juga bisa mengurangi share konsumsi pada pendapatan 1 minus S, ya kan? Peningkatan konsumsi berarti peningkatan S ininya naik, maka share konsumsinya akan turun juga seperti itu. Jadi ada dua pergerakan. Nah, mana yang paling kuat itu akan menentukan seberapa besar konsumsinya, ya kan? Seperti itu. Nanti kita lihat di kondisi lewat baik melalui grafik atau melalui data empiris. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menemukan tingkat S, saving, dan K yang memaksimalkan C. Pertanyaan kan seperti itu. Karena tadi, kalau misalkan S-nya dinaikin terlalu berlebihan, juga itu bisa nurunin C. Di satu sisi dia juga bisa naikin C melalui K sama Y yang lebih tinggi. Tapi kita kan pengen dua kutub yang berlawanan itu arahnya bisa memberikan yang optimal, mana yang paling besar kenaikannya agar konsumsinya itu naik lebih tinggi. Gitu. Jadi di sini nih ada dua kekuatan akibat kenaikan S. Dia bisa naikin C, dia bisa nurunin C. Gitu. Nah, untuk itu kita perlu tahu berapa S dan K yang bisa memaksimisasi C-nya itu. Itu adalah kondisi steady state yang terbaik. Nah, golden rule-nya, untuk menemukan golden rule-nya, golden rule stok modal, maka kita perlu menuliskan persamaan C dalam bentuk K.
Jadi kita bisa ketahui bahwa C itu kan Y dikurangin, pendapatan dikurangin saving atau investasi, ya kan? Sisanya adalah konsumsi. Nah, Y ini itu equal to F, fungsi dari K ini, seperti yang di awal kita sudah spesifikasikan. Kemudian I ini juga terkait tadi break even investment ya. Nah, C max itu ketika MPK itu sama dengan depreciation rate ditambah dengan population growth rate, pertumbuhan populasi, ya kan? Ini adalah ketika C maksimum. Jadi marginal product of capital, tambahan modalnya itu sama dengan nilainya dengan depresiasi dan tingkat pertumbuhan rasio depresiasi dengan tingkat pertumbuhan populasi. Jadi ini menyebabkan apa? Dia bisa mempertahankan stok modal pada tingkat yang tetap, tapi bukan tetap sih. Ini lebih ke rate-nya. Kalau tadi yang investment break even investment kan ini adalah yang depresiasi plus N dikali K, ya kan, minus terus ini investasi SF. Nah, ketika ininya MPK-nya sama dengan nilai population growth rate sama depreciation rate, dia akan menyebabkan titik itu adalah berada di konsumsi yang maksimum. Atau ketika kita modifikasi, ini bisa menjadi kita katakan bahwa net MPK setelah dikurangi depresiasi besarnya sama dengan N atau tingkat pertumbuhan populasi. Sehingga apa? Sehingga setiap penambahan populasi itu dia memiliki tambahan modal juga yang tidak tergerus oleh depresiasi. Artinya kalau ini positif, itu kan bagus. Nah, ini adalah rule of thumb dari golden rule tingkat modal. Supaya lebih make sense, kita akan lihat melalui grafik. Jadi kita balik lagi ke grafik yang ini ya. X-nya ini adalah steady state capital per worker, kemudian yang Y-axis-nya ini adalah steady state output and depreciation. Yang biru adalah garis depresiasi, kemudian yang ini adalah SF. Ini semuanya kondisi steady state. Kemudian kita mau tahu nih, ini steady state nih. Nah, kita mau tahu di titik yang mana sih golden rule itu atau kondisi yang memaksimalkan konsumsi tadi atau disebut golden rule of steady state, ya kan? Nah, kita ketahui bahwa dalam perekonomian output itu digunakan untuk konsumsi atau investasi, ya kan? Tadi kita sudah spesifikasikan C plus I. Kemudian pada kondisi steady state investasi sama dengan SF sama dengan apa? Depresiasi, ya kan? Investasi sama dengan depresiasi. Oleh karena itu, konsumsi steady state itu adalah selisih dari investasi atau ini SF ini dikurangin oleh depresiasi. Nah, konsumsi yang positif atau ada konsumsinya adalah kondisi di mana nilai modal itu lebih rendah daripada steady state yang titik ini ya, di sini. Karena kita bisa melihat bahwa selisih dari garis hijau dengan garis biru ini adalah besarnya konsumsi tadi. Ini spesifikasinya kan gitu. Nah, ini adalah tingkat konsumsi nih, daerah yang saya arsir ini. Ini adalah tingkat konsumsi. Nah, konsumsi steady state, konsumsi steady state maksimum pada titik yang disebut golden rule steady state. Di mana? Nah, ini adalah kalau di dalam grafik ini adalah di titik K bintang gold ini. Kita lihat bahwa
besaran ini ya, konsumsinya ini paling tinggi nih. Karena sehingga kita sebutnya konsumsinya maksimum ya kan. Semakin ke sini saya hapus dulu. Semakin ke sini semakin shrinking kan, konsumsinya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Kemudian semakin ke sini juga lama-lama semakin kecil kayak gitu. Jadi yang maksimum adalah di titik ini nih. Di titik ini. Ini adalah golden rule steady state, yaitu kondisi di mana steady state itu kondisi steady state dengan tingkat konsumsi yang maksimum, paling tinggi. Nah, kalau yang C adalah konsumsi golden rule-nya, nah, sementara kalau yang K ini adalah stok modal golden rule, kayak gitu. Nah, untuk kalau misalkan di bawah golden rule steady state ini, peningkatan capital steady state itu akan meningkatkan apa? Konsumsi. Jadi seiring, misalkan di sini nih, di sini ya, seiring K-nya naik, ya kan, capital stoknya naik, maka konsumsinya akan semakin tinggi, semakin naik, sampai maksimum mencapai titik yang golden ini. Sementara kalau di atas golden rule steady state, peningkatan capital dia akan menyebabkan konsumsinya turun, ya kan? Semakin turun, terus turun, kayak gitu. Nah, ini nanti kaitannya sama yang di slide berikut. Sorry, berikutnya lagi nanti. Tapi saya jelaskan dulu mengenai transisinya. Jadi dalam periode transisi menuju golden rule steady state, transisi entah dari sini ke sini atau dari sini ke sini, maka perekonomian itu tidak memiliki kecenderungan untuk menuju titik itu dengan sendirinya. Jadi harus dibantu, harus ada variabel yang disesuaikan oleh pemerintah atau dipengaruhi. Oleh karena itu biasanya policy maker itu menyesuaikan S untuk mencapainya, atau tingkat tabungan yang pada akhirnya mempengaruhi investasi kan. Nah, penyesuaian ini akan membawa pada titik steady state baru dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi. Pertanyaannya kemudian, tapi apa yang terjadi pada konsumsi selama proses transisi menuju golden rule? Nah, ada dua kondisi. Jadi kalau misalkan kondisi yang pertama itu suatu perekonomian mulainya dengan modal yang lebih tinggi, dengan modal yang lebih banyak. Artinya apa? Artinya tingkat stok modal itu lebih besar dibandingkan dengan stok modal golden rule. Ya. Maka peningkatan C ini akan mensyaratkan penurunan S. Jadi untuk konsumsinya, agar konsumsinya meningkat, S-nya itu harus turun, ya kan? Seperti itu. Karena kalau ini logika sederhananya make sense dengan cenderungan umum. Karena ketika kita mau naikin belanja, maka tabungannya harus diturunin, ya kan? Nah, dalam masa transisi menuju golden rule dengan situasi modal modalnya dari awal sudah tinggi, maka konsumsi menjadi lebih tinggi. Dalam masa transisi ini konsumsi menjadi lebih tinggi sepanjang periodenya. Kita lihat yang grafik konsumsi, ya kan? Ini naik drastis, kemudian lama-lama turun. Ini hasil kalibrasi ya dari data empiris. Nah, ini kemudian konsumsi ini akan berada di atas atau lebih tinggi dari yang seharusnya, dari steady state itu. Kemudian pada kondisi yang kedua, ketika suatu perekonomian atau negara itu memulainya dengan modal yang kecil, artinya K bintang ini lebih kecil dibandingkan dengan K bintang gold rule, maka peningkatan C mensyaratkan kenaikan saving, kayak gitu. Artinya di sini generasi berikutnya itu akan menikmati konsumsi yang lebih tinggi nih, selalu di atas. Dia generasi berikutnya selalu di atas yang titik-titik ini. Jadi artinya ini konsumsi lebih tinggi. Namun generasi yang sekarang yang sedang proses transisi akan awalnya mengalami penurunan dulu, baru kemudian naik secara perlahan. Ini adalah
dalam periode transisi menuju golden steady state. Kesimpulannya apa? Saya perjelas dulu di sini kali ya. Jadi yang tadi saya maksud ketika mulai modalnya kecil atau mulai ketika perekonomian modalnya besar, kita lihat di grafik ya biar untuk mempermudah analisis. Jadi kalau misalkan suatu perekonomian awalnya di sini, misalkan, artinya apa? Kalau awal kondisinya di sini, modalnya lebih lebih besar ya, lebih besar dari K gold aja saya bilang. Artinya apa? Kita memiliki kondisi yang dari ini. Jadi konsumsi menjadi lebih tinggi ya kan. Kemudian saya mau statement yang ini. Maka peningkatan C ini, konsumsi ini akan mensyaratkan penurunan S. Maksudnya apa sih? Bingung kan? Jadi peningkatan C itu harus menurunkan S. Artinya gini. Konsumsi kan meningkat kalau dari titik ini ya. Dari titik ini konsumsi itu meningkat ke kanan atau ke atas nih. Ke sini atau ke sini? Sama aja sih ke sini. Ke kanan atau ke kiri? Konsumsi meningkat kalau ke kiri kan. Nah, makanya peningkatan konsumsi ketika kita menuju ke arah kiri untuk menuju ke golden golden rule, maka peningkatan konsumsi ini akan mensyaratkan penurunan S. Ya kan? Ini kan S juga, investment sama S. Maka S-nya akan turun terus sampai pada titik di mana konsumsi itu maksimum, yaitu di titik ini. Nah, ini S ini turun terus ya. S sama dengan investment. Kayak gitu. Maksudnya itu. Jadi pada kondisi yang modalnya ini lebih tinggi, suatu negara mulainya modalnya lebih tinggi untuk menuju golden rule, menuju golden rule, maka peningkatan konsumsi mensyaratkan penurunan saving, gitu ya. Paham ya maksudnya itu. Nah, kalau kondisi yang kedua, peningkatan konsumsi mensyaratkan apa? Kenaikan saving ya kan. Coba kita cek lagi. Ya, dengan modal yang kecil di awal, maka peningkatan C mensyaratkan kenaikan saving. Kita lihat ya. Oke. Misalkan di sini nih. Warnanya kurang strong. Warna hijau sama oranye. Nah, misalkan di sini awalnya. Nah, untuk meningkatkan konsumsi, dia ke kiri atau ke kanan? Ke kanan ya. Kanan. Nah, seiring meningkatnya konsumsi naik. Maka yang terjadi, dia juga harus savingnya apa? Savingnya naik, ya kan? Saving naik, sampai pada titik di mana konsumsinya maksimum, di titik golden rule, maka savingnya juga harus naik. Itu yang dimaksud statement tadi ya. Begitu. Makanya transisi, pada masa transisi itu ada dua kondisi yang berbeda tergantung initial capital stock yang dimiliki oleh suatu negara atau suatu perekonomian. Itu sih. Ini adalah golden rule tingkat modal capital accumulation-nya. Gitu. Nah, tadi kesimpulannya dari keseluruhan kita sudah pertama spesifikasi modelnya udah, kemudian kita sudah melihat dalam model Solo ini dia menunjukkan bahwa memang akumulasi modal itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, output sama capital stock. Di sisi lain, pertumbuhan populasi, tenaga kerja itu akan menurunkan atau membuat capital stock itu shrinking dan pada akhirnya output juga akan turun seperti itu, atau pendapatan per kapita, sehingga secara implisit model ini menunjukkan bahwa kalau pengen negara lebih sejahtera, ya udah saving, investment dinaikkan, nanti akan terakumulasi itu, outputnya akan naik. Di sisi lain pertumbuhan penduduknya harus dijaga. Jadi itu ya. Nah, negara
kesimpulannya, negara yang memiliki tingkat tabungan dan investasi yang tinggi akan lebih makmur jika dibandingkan negara dengan tingkat tabungan dan investasi yang rendah. Yang pertama. Yang kedua, negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang lebih tinggi relatif akan lebih miskin dibandingkan dengan negara yang tingkat pertumbuhan populasinya rendah. Namun perlu dicatat, model ini tidak dapat menjelaskan pertumbuhan standar hidup yang terus terjadi pada sebagian negara. Karena kan tadi dibilang output per pekerja itu berhenti tumbuh ketika perekonomian mencapai kondisi steady state ya. Karena capital stock-nya itu nggak naik, nggak turun, karena depresiasi sama investasinya sama. Tapi ternyata ada beberapa negara, bahkan sebagian besar terus tumbuh ya kan. Kayak gitu. Nah ini nggak bisa dijelaskan. Mungkin salah satu dugaannya adalah akibat peningkatan produktivitas karena penggunaan atau kemajuan teknologi. Nah, untuk memasukkan aspek yang kemajuan teknologi ini kita akan bahas minggu depan. Nah, kita minggu depan itu akan melihat bagaimana kemajuan teknologi ini mungkin berperan dalam menciptakan pertumbuhan yang persistent growth atau terus tumbuh pada negara-negara, sebagian besar negara-negara. Begitu. Habis. Udah, kayak gitu aja sih. Gampang kan model solo growth model ini. Jadi intinya tadi 3 itu kita udah ulas segala aspek. Ada pertanyaan nggak? Atau kebingungan? Loh, suara saya masuk kan ya? Masuk, atau semuanya bingung? Pak. Masuk, Pak. Tapi secara umum kalian nangkep kan maksud saya ya? Memang cukup menantang juga sih ilmu ekonomi ini, khususnya yang tadi saya bilang. Kalau angka sih untuk membuat sense-nya itu lebih gampang kalau ada angka. Tapi kalau simbol-simbol gini kan kita harus imajinasinya kuat. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Atau konfirmasi, klarifikasi, atau ada bagian yang kurang jelas? Bisa saya ulang? Kayaknya nggak ada respon, berarti udah bisa semua nih. Konfirmasi dikit deh, Pak. Sebenarnya. Oh, boleh. Ini, Pak. Kan sebenarnya kesimpulannya berarti kan kalau mau negara yang punya perekonomian bagus, berarti punya penduduk yang lebih cenderung sedikit, lalu investasi sama modalnya besar gitu kan, Pak? Iya. Intinya seperti itu, bukan lebih bagus ya, lebih sejahtera lah outputnya, ada pertumbuhan ekonomi. Jadi masyarakatnya itu harus banyak menabung, karena dengan itu investasi akan naik ya kan. Investasi naik, dia akan mendorong akumulasi modal, capital stock tadi itu akan naik, karena kita harus ingat ada depresiasi. Kalau ini investasinya tidak lebih tinggi daripada depresiasi, yang jadi adalah ekonominya shrinking. Nah, itu investasinya harus tinggi, naik. Nah, ini output akan terdorong. Ketika output terdorong, pendapatan masyarakatnya kan naik kan, standar hidupnya naik, seperti itu. Maka kita mungkin negara tersebut bisa lepas dari kemiskinan dan sebagainya dalam jangka panjang. Yang kedua adalah dikontrol populasinya, pertumbuhan populasi penduduk, karena ketika tidak dikontrol itu mungkin bisa jadi akan menyebabkan capital stock-nya shrinking. Ketika capital stock-nya itu mengecil, dia akan menyebabkan investasinya juga mengecil, dan pada akhirnya Y-nya juga akan mengecil, kayak gitu. Itu sih bottom line dari hari ini ya, pembahasan model solo hari ini. Tapi Pak, terus caranya gimana Pak? Kalau misalkan buat negara yang kepadatan penduduknya tinggi banget kayak Cina misalkan Pak, tapi dia punya pertumbuhan ekonomi juga bagus banget gitu Pak belakangan. Ya, makanya itu kan tadi yang saya bilang nih. Jadi Y pertumbuhan ekonomi, C I G X, ya kan?
Nah, kemarin itu, jadi tadi saya bilang kan, populasi itu to some extent dia bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, ya kan? Lihat aja negara Amerika Serikat, Indonesia, termasuk Cina, India, itu kan negara-negara yang kecuali Amerika ya, karena dia udah well developed. Indonesia, Brazil, Cina, Indonesia itu termasuk tadi Indonesia 2 kali ya. Itu termasuk negara yang populasinya tinggi dan pertumbuhan ekonominya termasuk tinggi ya sebelum COVID ini. Nah, itu menurut saya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi juga. Jadi tergantung kuat-kuatan mana kayak gitu. Tapi tidak berlebihan juga ketika negara tersebut penduduknya tumbuh terus, tapi dari sisi pembangunannya rendah, itu bisa menjadi malapetaka juga gitu. Akan banyak pajaknya nggak akan masuk, maksudnya relatif sedikit, kemudian belanja nanti penyediaan infrastruktur, kemudian investasi barunya juga tidak ada, itu akan memberatkan perekonomian. Karena tadi saya bilang populasi, misalkan Cina kan, kamu mengambil contoh Cina itu ketika populasi tinggi dia akan mendorong konsumsi. Populasi tinggi mungkin banyak yang investasi juga. Populasi tinggi, belanja pemerintahnya juga harus tinggi kan untuk penyediaan infrastruktur, untuk misalnya bantuan sosial kalau ada. Nah, belanja negara tinggi itu akan semuanya ini naik, ini akan meningkatkan Y, ya kan? Makanya Cina itu pertumbuhan ekonominya tinggi. Di sisi lain, dia sangat powerful di ekspor, ya kan? Produk-produk Cina itu yang menguasai pasar dunia, ininya juga kenceng nih. Jadi pantas aja Cina itu walaupun penduduknya banyak, orangnya banyak, dia tetap bisa menghasilkan ekonomi yang pertumbuhannya tinggi karena semua sektornya ini kuat. Gitu. Ya gitu ya. Baik, Pak. Clear. Izin bertanya, Pak. Oke. Yang masalah tadi, Pak, yang Y sama dengan CIGNX itu kan, Pak. Kan kalau misalkan kita saving, berarti konsumsinya itu rendah gitu kan, Pak. Nah, itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Seperti itu bukan, Mbak? Tadi ada 2 arah. Kalau misalkan kita bahas pakai koridor modelnya Solo, itu ada dua arah. Saving yang naik itu bisa menurunkan konsumsi atau menaikkan konsumsi. Kalau misalkan tadi yang saya sebutkan ini. Jadi kalau misalkan itu tadi. Ini, peningkatan S itu bisa menaikkan C, juga bisa menurunkan C. Kalau tadi kamu kaitkan dengan share konsumsi terhadap pendapatan, maka ketika saving itu naik, maka Y-nya akan saya cari dulu konsumsinya ya. Ketika ini kan ketika S-nya naik, maka konsumsinya akan turun, ya kan? Yeah. Karena proporsi Y-nya akan keambil banyak di S, lebih naik gitu untuk tabungan. Ini untuk yang kasus kedua ini. Jadi nanti tergantung juga negara atau suatu negara atau perekonomian itu mulainya dengan tingkat capital stock yang lebih tinggi dulu atau lebih rendah, kan? Tadi kalau lebih tinggi, maka peningkatan konsumsi itu mensyaratkan penurunan S. Logikanya sejalan dengan yang tadi saya jelaskan yang ini. Tapi kalau misalkan suatu perekonomian mulainya dengan capital stock yang rendah, maka peningkatan konsumsi itu mensyaratkan kenaikan saving, kayak gitu. Nah, balik lagi ke sini yang tadi dijelasin, masih ingat kan ya? Kayak gitu sih. Lalu Pak, kalau kan kemarin saya kayak sempat baca-baca gitu, kalau kita kan sekarang kan lagi OTW resesi ya Pak ya.
Karena OTW. nah itu untuk mencegah itu kita harus meningkatkan konsumsi. Nah, jadi berarti itu kira-kira nanti bakal menaikkan savingnya atau enggak ya Pak ya? Jadi capital stock-nya kita itu kayak gimana gitu? Maaf Pak, saya agak nggak paham. Ya, oke. Untuk kasus yang Indonesia kemarin kan kebijakannya itu di triwulan 3 itu soalnya kalau misalkan pertumbuhannya negatif, kita sah secara hukum, sah secara definisi bahwa kita masuk ke resesi, ya kan. Nah, makanya sama Bu SM itu, ayo belanjanya digenjot, berbagai macam kebijakan diiniin. Belanja negara itu termasuk mendukung untuk supaya perekonomian tumbuh. Di sisi lain, karena apa? Kenapa belanja negara yang didorong? Karena C-nya itu, coba saya mau share. Karena apa? Karena pas resesi ini, bukan kemarin, sekarang masih kondisi yang ini ya. Nah, ini I ya. Nah, kondisi sekarang, ininya itu lemah, turun karena banyak PHK, banyak orang lebih berjaga-jaga, nyimpen duitnya, konsumsinya nggak sembarangan, hanya kebutuhan pokok karena situasi pandemik. Nah, investasi pun, investasi ya sedang-sedang aja ya, nggak terlalu bisa diiniin. Kemudian karena investor global juga wait and see kan dengan kondisi yang pandemik ini. Nah, kalau ekspor juga mungkin naik, tapi menurut saya karena impornya turun gitu. Sebenarnya ekspor biasa-biasa aja. Nah, jadi salah satu variabel yang bisa diharapkan dan bisa dikontrol oleh pemerintah dengan sangat baik itu adalah Y. Jadi supaya mengkompensasi penurunan ini agar Y-nya tidak negatif, maka pemerintah di triwulan 3 kemarin ini menggenjot G-nya supaya dia mendorong Y-nya ini tidak tumbuh negatif. Ya 0,1%, alhamdulillah lah. Tapi kayaknya kemungkinan besar sih negatif ya. Karena ternyata setelah dilakukan kebijakan banyak yang ini ya, maksudnya dari sisi penyerapan juga udah naik tapi belum terlalu optimal seperti itu. Nah, itu yang dimaksud. Kalau kaitannya sama saving, nah ini kaitannya sama saving kan sama investasinya ini ya kan. Kalau misalkan bagian dari pendapatannya, ini C ya. Kalau misalkan ternyata pendapatan masyarakatnya untuk konsumsi itu ditahan tapi tidak ditabung, itu kan sama aja ya kan. Kecuali bagian dari konsumsi yang turun ini ditabung. Nah, itu bisa menaikkan investasi kayak gitu. Nah, itu yang belum saya lihat sebenarnya. Kita nggak tahu apakah capital stock ini sekarang terakumulasi gara-gara konsumsinya kan turun ya kan. Saya itu belum lihat. Tapi kemungkinan kan orang sekarang banyak pakai uangnya banyak di bank ya dan tidak dipakai, artinya lebih banyak porsi yang disimpan. Kemungkinan besar sih capital stock-nya itu terakumulasi secara positif. Begitu ya. Suatu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Ada pertanyaan di chat Pak. Oh, di chat. Webinar. Mana pertanyaannya? Saya bingung kalau ini ngelihatnya di mana ya? Mana chat? Oke. Kalau misal tabungan dan investasi tinggi, negara akan lebih makmur. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan konsep high risk, high return, ya Pak? Apa tabungan dan investasi tinggi, negara lebih makmur. Apa mungkin negara itu juga bakal kasih effort usaha yang lebih untuk menanggapi hal tersebut? Oh, kalau high risk, high return itu kan kayak ke ini ya,
ke investasi practical investment ya. Jadi ketika kalian investasi, kemudian misalkan antara investasi itu bisa naruh uang kalian di deposito, low risk instrumen atau low risk aset, kemudian bisa ke reksadana, mungkin itu risknya termasuk medium risk, atau ke saham yang risknya tinggi karena volatilitasnya juga tinggi. Konsep high risk high return itu seperti itu. Ketika kalian menginvestasikan ke instrumen investasi yang risikonya lebih tinggi, volatilitasnya lebih tinggi, itu kalian berpotensi atau memiliki probabilitas memiliki return yang lebih tinggi, ya kan? Karena ketika misalkan saham nih, saham kan pergerakannya gini nih, misalkan gini ya, gini, ya kan? Misalkan gini, volatilitas tinggi, ya kan? Nah, ketika kalian invest di sini nih, beli saham, kemudian kalian diemin, beberapa tahun kemudian ternyata udah di sini, ya kan? Ini tinggi. Tapi ketika sepanjang periode ini, kalian kan sport jantung nih, ya kan? Dia naik, kemudian turun nilainya, gitu. Makanya saham ini adalah instrumen yang risikonya tinggi karena dia bervolatilitas cukup tinggi deviasinya. Tapi di sisi lain dia akan memberikan return yang tinggi juga, mungkin bisa 1000% mungkin dalam jangka waktu 10 tahun atau 5 tahun kayak gitu. Tapi sport jantung dalam jangka pendek kayak gitu. Ini high risk high return. Tapi kalau deposito, misalkan uang kalian taruh deposito, ya udah suku bunganya segitu-segitu aja. 1 tahun, 2 tahun, tidak akan sebesar mungkin kalian cuma dapat selama 10 tahun ini 20%. Kalau saham bisa 1000%, itu bisa mungkin. Apalagi kalian belinya sekarang terus kalian lupain 10 tahun kemudian ekonomi kan udah membaik, saham-saham pada naik lagi. Kayak gitu. Nah, tadi kaitannya dengan nah kira-kira ada hubungannya dengan konsep ini. Nggak ada hubungannya sih kalau konsep high risk high return sih lebih ke practical investment ya. Kalau ini lebih ke konsep apa namanya tadi yang ilmu ekonomi dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Kayak gitu ya, Rian ya, Riton Edward. Ada lagi nggak? Dan lupa mulai dicicil, baca untuk UTS-nya ya. Pelan-pelan. Kemudian kalau ada yang nggak ngerti bisa Telegram saya, atau WA, atau lewat email. Tapi mungkin kalau Telegram atau WA sama email juga sih, mungkin bisa jadi saya nggak serta-merta langsung respon ya. Mungkin saya baru sempat cek sehari atau 2 hari kemudian. Nggak usah baper ya. Santai aja. Yang penting kalian nanya dulu aja. Ada lagi? Oke, kayaknya udah. Ada yang mau nanya? Pak. Iya, oh Pak. iya. Oke. Izin bertanya, Pak. Iya. Iya, Pak. Mungkin pertanyaannya agak sederhana aja, Pak. Cuma penasaran, jangan susah-susah. Jangan susah-susah nanya ke Enggak, saya. Ini, Pak. Kalau misalnya tadi kan, Pak, investasi itu kan sangat cukup berpengaruh gitu ya, Pak, untuk menentukan pertumbuhan ekonomi tadi, Pak. Kalau misalnya menurut Bapak sendiri, untuk sumber investasinya itu, apakah akan lebih menguntungkan kalau mengandalkan investasi dalam negeri atau lebih atau dari luar negeri begitu, Pak? Oh gitu. Kalau investasi itu tergantung ya. Jadi ada 2 ya kan. Ini investasi luar negeri lah, LN. Ini investasi dalam negeri. Nah, investasi luar negeri ini ada 2, jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjang ini termasuk yang foreign direct
investment ya, FDI. Bikin pabrik, bangun pabrik di Indonesia, perusahaan asing gitu. Nah, kalau yang jangka pendek ini pemerintah udah antisipasi sih. Jadi instrumen investasi yang jangka pendek ini berbahaya karena bisa menciptakan hot money. Hot money ini artinya ketika kondisi atau sentimen pasarnya itu lagi nggak bagus, dia akan tiba-tiba investor asing narik dana investasinya karena gampang di instrumen jangka pendek itu ditarik gampang. Nah, kalau jumlahnya banyak, ini bisa kolaps, bisa pasar juga panik ya kan. Yang domestik juga ini ada apa nih tiba-tiba kok banyak dana keluar gitu. Bisa panik, dia bisa ikut-ikutan withdraw money-nya dari instrumen investasinya. Nah, kalau yang jangka panjang ini alhamdulillah kalau bisa dapat. Nah, karena ini komitmennya jangka panjang sehingga dia tidak akan menimbulkan volatilitas yang seperti halnya yang diciptakan oleh instrumen investasi jangka pendek. Ini di luar negeri, yang baik itu luar negeri tapi jangka panjang. Nah, dalam negeri full jangka pendek jangka panjang juga nggak masalah karena dia di dalam negeri aja ya kan. Gitu. Nah, makanya pemerintah ketika menerbitkan SBN untuk narik utang, menutup defisit, itu salah satu kebijakannya adalah kebijakan komposisi investasi asingnya lebih rendah dibandingkan dengan domestik. Gitu. Kecuali investasi asing jangka panjang ya. Nah, makanya SBN-nya itu dipertahankan sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan ini risiko dari hot money ini. Gitu. Jadi prioritas domestik karena ketika pun defisit, misalkan defisit kita besar kemudian ditutup oleh utang dan utangnya sebagian besar dari dalam negeri, itu kan pinjaman itu harus dibalikan lagi kan, dikembalikan oleh pemerintah ke investor. Nah, investornya dalam negeri, jadi uangnya ya nggak kemana-mana di dalam negeri sendiri, merembes dalam negeri sendiri. Jadi sektor finansialnya juga jalan dengan ada, walaupun pemerintah ngutang gitu, defisitnya membesar. Tapi balik lagi ke masyarakat Indonesia itu sendiri, ketika proporsi investasi domestik ini lebih besar. Begitu ya, Vinesia. Baik, Pak. Berarti Pak, seandainya misalnya dalam suatu negara didominasi oleh investasi luar negeri tapi yang jangka pendek, berarti anggapannya negara-negara asing itu punya pengaruh yang cukup besar begitu Pak terhadap pertumbuhan ekonomi negara tadi, Pak? Terhadap pertumbuhan ekonomi sih tergantung proporsi investasinya kan tadi CIGX. Nah, kalau investasinya memang merupakan driver dari pertumbuhan sangat besar, misalkan 90%, iya bisa jadi. Jadi ketika proporsi luar negerinya banyak, ya kan misalkan luar negeri dalam negerinya di investasinya 90 nih luar negeri, terus dalam negerinya 10%, tiba-tiba ini ditarik, ini kan langsung jatuh ya kan, I-nya jatuh, Y-nya juga langsung jatuh, gitu. Itu bahayanya sih, gitu ya. Siap. Terima kasih Bapak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sampai sini. Jaga kesehatan, sudah mulai belajar, kemudian nanti saya upload ini bahan-bahannya sama videonya juga, kalian bisa ulang-ulang. Kemudian, udah, selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Siap. Izin live, Pak. Ya, silakan. Izin live, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin live, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Mohon izin live, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Izin live, Pak. Terima kasih, Pak.